Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan mengulas apa yang telah diungkapkan oleh Rasul, bahwa apabila Ramadan telah tiba, sesungguhnya pintu-pintu surga itu akan dibuka. Untuk itu, amalan apa yang bisa membuka pintu-pintu surga tersebut? Kalau kita lihat beberapa ayat dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka pintu surga atau amalan yang bisa membuka pintu surga itu yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu di sini adalah Al-Quran. Untuk itu setiap muslim haram hukumnya membiarkan dirinya buta huruf Al-Quran. Dan setiap muslim apapun yang akan dilakukan itu harus berdasarkan dengan ilmu. Ketika kita mau saum di bulan suci Ramadan harus berdasarkan ilmu. Ketika kita mau sholat tahajud atau sholat tarawih di bulan suci Ramadan harus ada ilmunya. Ketika kita mau sholat berjamaah harus juga ada ilmunya. Apapun yang kita lakukan, menghadapi musibah harus juga ada ilmu. Menghadapi ujian juga harus ada ilmu. Membangun rumah tangga juga harus dengan ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada doa yang sering kita baca, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Zidni ilman, ya Allah, tambahkanlah ilmuku, artinya tambahkanlah ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena hanya ilmu Al-Quran ini yang tidak akan musnah. Dan hanya ilmu Al-Quran yang akan kita bawa mulai di dunia ini, masuk ke liang lahat ke alam barza, sampai ketemu dengan Allah. Bahkan ilmu Al-Quran ini pun yang akan kita bawa masuk ke dalam surga. Yang kedua, at-tawadu, yaitu rendah hati. Tentu rendah hati ini penting untuk kita miliki, dan bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang rendah hati. Umar bin Khattab itu sengaja ngangkut barang di pasar itu dalam rangka untuk mendidik dirinya menjadi orang yang rendah hati. Yang ketiga adalah al-adalah. Setiap muslim dituntut untuk berlaku adil, baik terhadap dirinya kepada sesama manusia. Kenapa? Karena musuh utama siapapun, bahkan setiap manusia, setiap agama termasuk Islam, adalah ketidakadilan. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita pentingnya kita menegakkan keadilan. Innallaha ya'murukum bil adl. Bahkan ayat ini setiap khatib untuk mengakhiri khutbahnya biasanya ayat ini dibaca untuk mengingatkan bahwa keadilan dalam hidup kita itu sangat penting. Pemimpin harus berlaku adil kepada rakyat yang dipimpinnya, penguasa juga harus berlaku adil, atau orang yang memiliki otoritas itu harus berlaku adil. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang paling rugi di akhirat nanti adalah orang yang ketika di depan pengadilan Allah, lalu orang-orang yang pernah dizolimi datang bergantungan di kakinya menuntut keadilan. Nah, itulah sebabnya sehingga bulan suci Ramadan ini kita harus memahami bahwa pintu atau amalan yang bisa membuka pintu surga itu adalah al-adalah, berlaku adil kepada siapapun. Yang keempat adalah al-iffah. Iffah artinya kesucian atau akhlak dan adab. Al-iffah ini salah satu amalan pembuka pintu surga. Dan adab atau akhlak saat ini yang hancur dalam kehidupan kita karena hampir manusia sekarang ini tidak memperhatikan masalah adab, masalah akhlak mulia. Padahal kalau kita lihat ajaran Islam bahwa begitu pentingnya adab ini, maka sebelum orang itu belajar, yang pertama yang mereka pelajari adalah akhlak.
Sebelum orang itu mendapatkan ilmu, maka yang terpenting mereka itu harus memahami lebih terdahulu tentang akhlak dan adab. Kenapa? Kualitas hidup seseorang itu tergantung akhlak dan adabnya, bukan hanya karena ilmunya. Yang kelima, al-karam. Al-karam ini mulia atau kedermawanan. Bahwa setiap muslim itu harus menjaga kemuliaan dirinya, kehormatan dirinya. Dan setiap muslim itu harus memiliki jiwa dermawan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, as-sakhiyu, sesungguhnya orang yang dermawan itu qaribun minan nas, dekat kepada manusia, dekat kepada al-jannah, surga, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang kikir itu jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka, dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kedermawanan, Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, walaupun hanya sebiji kurma atau segelas air putih. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang saum di bulan suci Ramadan ini karena kedermawanannya, itu pahalanya luar biasa, seperti membebaskan seorang budak perempuan. Yang keenam, al-hikmah. Hikmah ini kebijakan atau kearifan. Tentu ibadah saum yang kita lakukan itu diharapkan untuk mencetak manusia-manusia yang arif, yang bijak. Bijak ini puncak kebajikan. Banyak orang yang beragama tapi belum tentu bijak dalam hidupnya. Banyak orang yang berilmu tapi belum tentu dia bijak dalam hidupnya. Kalau kita ingin memahami lebih luas tentang hikmah ini, pelajarilah sejarah Luqmanul Hakim. Luqman adalah orang yang bijak, orang yang arif, sehingga tutur katanya itu semua menjadi hikmah, menjadi pelajaran. Dan kalau kita sudah mendapatkan al-hikmah ini, tentu pintu-pintu surga bagi kita mudah terbuka. Yang ketujuh adalah asyaja'ah. Asyaja'ah, keberanian. Keberanian mengucapkan yang baik adalah baik, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan tentu ini sangat dituntut oleh setiap muslim atau setiap manusia untuk berani menyuarakan hati nurani, mengungkap kebaikan dan mengungkap kebatilan. Kenapa? Dalam hidup kita sekarang ini tentu banyak kebenaran, banyak juga kebatilan. Ada orang yang tidak bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Ada orang juga ilmuwan tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan ini yang hak, ini yang batil. Kenapa? Karena dia sudah hidup dengan kemewahan, dengan hedonisme, sehingga kemewahan itulah yang membuat mereka itu impoten, tidak ada keberanian. Nah, ketika kita sudah tidak punya keberanian untuk memperjuangkan namanya kebenaran, maka yakin pintu-pintu surga itu tidak akan terbuka bagi kita. Maka mari di bulan suci Ramadan ini, ya kita buka pintu surga itu dengan keberanian, asyaja'ah. Supaya apa? Supaya pintu surga itu terbuka bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita uraikan ini itu bisa kita renungkan bersama. Berdasarkan uraian tadi, kita sudah gambarkan amalan-amalan yang bisa menjadi pembuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan, lebih-lebih di luar bulan Ramadan juga. Artinya, kalau kita amalkan ini di bulan suci Ramadan, kita akan mampu membuka pintu surga. Dan kalau kita teruskan pasca Ramadan, surga pun terbuka bagi kita. Untuk itu, mari kita kaji 7 hal itu. Mudah-mudahan surga merindukan kita, dan kita pun rindu kepada surga, dan bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.